Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4. Saya Iman Bagus Jatmiko. Saya Nanda Istana Suruhat. Saya Alia Dayapsari. Saya Nur Sakila. Dan saya Yansi. Di video ini kami akan menjelaskan tentang menu di Scrub Software tahun 2021. Dadah. Baik, saya Nanda Istana Suruhat. Di sini saya akan menjelaskan menu home. Yang pertama, pada submenu clipboard terdapat paste. Fungsinya untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Yang kedua, ada cut atau memotong untuk memindahkan teks atau objek. Yang ketiga, ada copy atau menyalin teks atau objek. Dan yang terakhir ada format painter. Fungsinya menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lain. Selanjutnya pada submenu font. Yang pertama ada font. Fungsinya untuk memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Yang kedua ada font size, untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada bold, untuk membuat font tebal. Di sebelahnya ada italic, untuk membuat font miring. Selanjutnya ada underline, untuk memberikan garis bawah. Di sebelahnya ada stroke, memberikan efek coretan pada teks. Selanjutnya ada subscribe dan superscribe. Fungsinya untuk memberi perpangkatan, baik berpangkat atas maupun bawah. Berpangkat bawah, berpangkat atas. Selanjutnya ada text effect and typography. Fungsinya membuat atau mengubah teks menggunakan pilihan efek yang sudah tersedia. Selanjutnya ada text highlight color. Fungsinya memberikan efek stabilo pada teks. Selanjutnya ada font color, untuk memberikan atau mengubah warna pada teks. Ada change case. Fungsinya untuk mengubah dan menyesuaikan penempatan huruf kapital. Ada clear all formatting. Fungsinya menghapus format pengaturan yang telah diterapkan. Selanjutnya ada increase font size. Fungsinya menambah atau memperbesar ukuran font. Di sebelahnya ada decrease font size. Fungsinya mengurangi atau memperkecil ukuran huruf atau teks. Submenu paragraf. Bullets, fungsinya menambahkan daftar penandaan format listing. Di sebelahnya ada numbering, fungsinya menambahkan urutan penomoran secara otomatis. Di sini ada multi-level list, fungsinya membuat daftar multi-level dengan beberapa pilihan gaya penomoran. Di bawah sini ada align left, fungsinya membuat teks rata ke kiri. Selanjutnya ada center, membuat teks rata tengah. Selanjutnya ada like right, fungsinya membuat teks rata kanan. Judge V, fungsinya membuat teks rata kanan kiri. Di sini ada line and paragraph shading, fungsinya mengatur jarak spasi antar baris dalam suatu paragraf. Di sini ada decrease indent, mengatur pergeseran paragraf di bagian kiri. Di sini ada increase indent, fungsinya mengatur pergeseran paragraf di bagian kanan. Selanjutnya ada sort,
Fungsinya mengatur penyortiran teks atau numerik pada dokumen, seperti mengurutkan tabel, tanggal, paragraf, dan lain-lain. Show atau hide. Tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan karakter tersembunyi seperti space, penanda paragraf, atau tanda tab. Di sini ada shading. Fungsinya membuat atau mengubah warna latar belakang pada teks. Yang terakhir ada borders, menambahkan garis tepi pada teks yang telah dipilih. Di sini ada submenu style, berfungsi atau berisi karakteristik pemformatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan ke teks, tabel, dan daftar isi di lembar kerja dengan mengubah tampilannya dengan cepat. Ada editing. Yang pertama itu find, fungsinya untuk pencarian kata. Replace untuk mengubah kata, dan select untuk memblok teks pada dokumen. Add-ins, fungsinya memberikan fungsionalisasi tambahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu insert. Yang pertama di sini ada submenu page. Cover page berfungsi untuk menyisihkan cover dalam dokumen. Blank page berfungsi untuk menambahkan halaman kosong ke dalam dokumen. Page break memisahkan halaman atau memberikan sekat pada halaman secara cepat. Pada submenu tables, tables berfungsi untuk membuat tabel pada dokumen. Selanjutnya pada menu illustration, picture berfungsi untuk menyisihkan gambar dari komputer ataupun via online. Shapes berfungsi menambahkan berbagai macam bentuk, mulai dari garis, bidang datar, gambar panah, hingga beragam bentuk lainnya. Icon berfungsi untuk menambahkan berbagai macam icon. 3G models berfungsi untuk memasukkan model 3G sehingga dapat terlihat dari semua sudut. Smart Art berfungsi untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural dalam dokumen. Chart membuat berbagai bentuk grafik dengan berbagai bentuk data. Screenshot untuk mengambil tangkapan layar jendela dokumen. Selanjutnya, menu media. Online video berfungsi untuk menemukan atau menambahkan video dari berbagai sumber online. Di menu links, link berfungsi untuk memasukkan link atau URL dari situs. Bookmark berfungsi untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi dengan mudah. Cross reference berfungsi menghubungkan sebuah teks ke suatu objek, baik gambar, tabel, dan lainnya. Di menu komen, berfungsi menambahkan catatan pada kolom komentar yang dibagikan dokumen. Selanjutnya pada menu header dan footer. Header berfungsi menampilkan informasi seperti judul, penulis, dan nomor halaman pada bagian atas. Sedangkan footer sebaliknya, yaitu menampilkan informasi seperti judul, penulis, dan nomor halaman pada bagian bawah. Page number berfungsi memberikan nomor halaman pada dokumen. Selanjutnya menu teks. Box text berfungsi membawa fokus ke konten yang dikandungnya dan bagus menampilkan teks penting seperti judul dan kutipan. Explore quick parts berfungsi menggunakan kembali konten dalam dokumen Anda pilih dan simpan ke galeri. Insert word art berfungsi menambahkan sentuhan artistik pada dokumen. Add a drop cap berfungsi membuat di awal paragraf. Insert a signature line berfungsi memasukkan tanda tangan digital.
Insert a date and time, menambahkan tanggal dan waktu saat ini dengan cepat. Objek, menyisipkan objek yang tersimpan seperti dokumen Word atau bagan Excel. Selanjutnya masuk ke menu Symbols. Equation berfungsi menambahkan persamaan matematika umum ke dalam dokumen seperti luas lingkaran atau rumus kuadrat. Dan simbol berfungsi menambahkan simbol yang tidak ada di keyboard seperti simbol matematika, mata uang, dan hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dewi Hapsari dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan menu draw. Kursor sebelah paling kiri untuk memilih objek yang ingin kita pilih. Lasso select untuk mengelilingi suatu gambar dan dapat memindahkan gambar yang dilingkari. Pen untuk menggambar, begitupun pensil dan stabilo. Dan penghapus untuk menghapus gambar yang ingin kita hapus. Ruler untuk membatasi bagian yang tidak ingin kita gambar. Format background untuk membuat garis atau beberapa kotak. Into shape untuk menyempurnakan gambaran yang kita inginkan. Intomat untuk membuat perhitung-hitungan. Drawing canvas untuk menggambar hanya pada kanvas tersebut. In replay untuk melihat gambaran kita dari awal. In help untuk meminta bantuan. Selanjutnya ke menu themes. Ikon themes digunakan untuk membuat format dokumen dengan tema tertentu seperti galeri dan integral. Colors, ikon colors pada menu desain digunakan untuk mengubah format dokumen dalam kategori warna. Fonts mengubah jenis atau tipe teks yang akan menjadi dasar atau landasan dokumen yang akan dibuat, atau menjadikannya pengaturan default. Paragraph spacing mengubah jarak antar spasi tiap baris kalimat dokumen. Effects mengatur dan mengubah tampilan teks pada lembar kerja seperti efek bayangan dan kilauan. Set as default menerapkan semua pengaturan sebelumnya berupa tema, warna, jenis teks, paragraf, dan efek menjadi tampilan landasan dokumen yang akan dibuat. Jadi semua lembar atau halaman akan memiliki format dasar yang telah kita atur tadi. Watermark memberikan tanda pada halaman atau dokumen untuk identitas karya dengan tujuan untuk melindungi hasil karya agar tidak dibajak dan disalahgunakan oleh orang lain. Page colors mewarnai halaman pada sebuah dokumen. Page borders mengubah dan mengatur border atau garis tepi dari dokumen yang kita buat, seperti dalam contoh ucapan selamat menikmati.
Perkenalkan, nama saya Nur Sakila. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu layout. Margin, icon untuk mengatur ukuran kertas atau margin kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Orientation, icon yang memungkinkan Anda untuk mengatur halaman bentuk bidang portrait maupun Landex. Size, icon perintah untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran. Columns, untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi satu, dua, atau bagian kolom teks. Breaks, icon perintah yang digunakan untuk menghentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Line number, untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. Hyphenation, untuk memberhentikan tanda hubungan pada teks bagian secara manual dan otomatis. Indent left, untuk mengatur perataan paragraf ke arah kiri lembar kerja. Spacing, untuk mengatur spasi atau jarak antara teks bawah dengan teks bagian atas satu kalimat. Spacing after, untuk mengatur spasi atau jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Selanjutnya, reference. Table of contents adalah sebuah perintah untuk membuat tabel daftar isi secara otomatis maupun manual. ADD text digunakan untuk mengatur tipe, heading, atau judul pada daftar isi. Update tabel digunakan untuk memperbarui tabel daftar isi yang telah disimpan. Insert footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada bagian bawah dokumen. Next footnote adalah sebuah perintah untuk berpindah dari footnote terbaru. Insert station pada menu digunakan untuk menyisipkan sumber seperti jenis dari mana buku, jurnal, atau artikel. Manage searches adalah perintah untuk manajemen sumber referensi yang telah kita buat. Title digunakan mengatur gaya penulis kutipan apa bibliografi, fungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi. Insert table of figures digunakan untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format penulisan. Update tabel adalah perintah untuk memperbarui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat. Cross reference, perintah untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bidang halaman. Mark entry berfungsi mengatur teks tag seleksi ke dalam indeks. Insert index digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan teks ke dalam indeks. Update index berguna untuk memperbarui teks yang telah diedit seperti perubahan otomatis penomorannya. Marcitation memasukkan teks yang seleksi ke dalam tabel. Perkenalkan, nama saya Yansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu main list. Envelopes, perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos. Labels, perintah untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Start MailMaker berperintah untuk bagian yang berfungsi mengelola bentuk dari pos surat atau email. Select recipients, perintah yang berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Edit recipients list, perintah untuk mengedit daftar penerima surat. Help mark field,
perintah yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat. Address block, perintah yang berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada MailMail. Greeting lines, perintah untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat seperti salam pagi. Insert mail file, perintah yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan atau belakang kode pos. Kemudian rules, perintah untuk memberikan keputusan tindak lanjutan dari surat yang dibuat. Match file berfungsi untuk memberikan perintah mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Update label, perintah untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali diubah. Kemudian preview result, perintah yang berfungsi untuk meninjau isi surat meliputi daftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lainnya. Find recipients, perintah yang berfungsi untuk mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kotak pencarian. Check errors, perintah yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Kemudian finish, berfungsi untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Selanjutnya menu review. Spelling and grammar, ikon perintah yang digunakan untuk melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa yang salah. Thesaurus, ikon perintah yang digunakan untuk mencari persamaan kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi. Word count, ikon perintah yang digunakan untuk menghitung atau melihat jumlah halaman kata. Read aloud, ikon perintah yang berfungsi untuk mengucapkan teks atau kalimat yang dipilih berupa suara dari sistem Microsoft. Check accessibility, ikon perintah yang digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen. Language, ikon perintah yang berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang digunakan dalam dokumen. New comments, ikon perintah yang berfungsi untuk membuat atau menambahkan komentar baru pada teks atau kalimat yang dipilih. Kemudian delete, ikon perintah yang berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Prepause, ikon perintah yang berfungsi untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Next, ikon perintah yang digunakan untuk berpindah ke komentar selanjutnya. Show comments, ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan bagian komentar yang sudah dibuat. Track change, ikon perintah yang berfungsi untuk melacak perubahan pada kata atau kalimat dalam dokumen. Show mark, ikon perintah yang digunakan untuk memilih jenis perubahan yang ditampilkan seperti komentar, penyisipan, dan penghapusan. Reviewing pane, ikon perintah yang digunakan untuk memastikan semua perubahan terlacak telah dihapus dari dokumen. Expect, ikon perintah yang berfungsi untuk menyetujui penggunaan
markup, komentar, serta pelacakan perubahan dokumen. Compare, ikon perintah yang digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Protect, submenu ini berfungsi untuk mengatur suatu dokumen agar bisa atau tidak diedit serta diformat oleh pengguna lain. Selanjutnya saya Iman Bagus Jatmiko akan menjelaskan tentang view, yaitu yang pertama read mode. Read mode menyediakan tampilan yang nyaman untuk membaca dokumen dengan pengaturan yang meminimalkan gangguan. Yang kedua, yaitu print layout, menampilkan dokumen dalam format yang mirip dengan hasil cetak termasuk margin dan halaman. Oke, yang ketiga, web layout, menampilkan dokumen seolah-olah dalam format web, ideal untuk melihat dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di internet. Yang keempat, yaitu fokus. Yang pertama itu deskripsi, menyediakan tampilan yang mengurangi gangguan visual dengan menyembunyikan elemen lain di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang immersive reader. Yang pertama yaitu deskripsi, fitur yang mendukung aksesibilitas dengan menyediakan pengalaman membaca yang lebih nyaman. Yang kedua, fungsi menyediakan opsi seperti pembaca teks secara otomatis, perubahan ukuran font, dan pengaturan warna latar belakang yang membantu pengguna, termasuk mereka yang memiliki kesulitan membaca, untuk lebih memahami konten. Ruler menampilkan atau menyembunyikan penggaris di atas dan di samping dokumen untuk membantu dalam pengaturan layout. Greedy lines yaitu menampilkan garis yang dapat membantu dalam menyelaraskan objek dalam dokumen. Selanjutnya yaitu navigation pane, memunculkan panel di sisi layar untuk memudahkan navigasi dokumen berdasarkan headlink. Selanjutnya yaitu zoom, mengatur tingkat pembesaran tampilan dokumen, memudahkan pembaca dan pengeditan. One page yang pertama deskripsi, mengatur tampilan dokumen agar satu halaman ditampilkan dalam satu layar. Yang kedua fungsinya ideal untuk fokus pada satu halaman, terutama saat melakukan pengeditan atau proofreading. Multiplex yaitu menampilkan beberapa halaman dokumen sekaligus. Fungsinya memudahkan pengguna untuk melihat dan membandingkan beberapa halaman, sangat berguna dalam dokumen panjang. Page width di deskripsi, mengatur tampilan dokumen agar lebar halaman sesuai dengan lebar jendela. Fungsinya memudahkan pembaca dengan mengoptimalkan penggunaan ruang layar tanpa harus menggulir secara horizontal. New window, membuka jendela baru dari dokumen yang sama. Fungsi dari new window memungkinkan pengguna untuk melihat dan bekerja pada beberapa bagian dari dokumen yang sama secara bersamaan. Selanjutnya, Angreal berfungsi mengatur semua jendela yang terbuka sehingga semua terlihat di layar. Fungsinya memudahkan pengguna untuk membandingkan beberapa dokumen atau bagian dokumen tanpa harus berpindah-pindah jendela. Selanjutnya yaitu split. Kegunaannya membandingkan teks, melihat dua bagian teks secara bersamaan. Referensi cepat, mengedit dokumen sambil merujuk pada catatan bagian lain. Membaca dan mengedit, memudahkan proses penulisan dan editing dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu Switch Windows. Switch Windows menampilkan daftar dokumen yang sedang dibuka. Fungsi memudahkan pengguna untuk berpindah antara dokumen yang berbeda tanpa harus menutup jendela yang lain. Selanjutnya yaitu Macros. Makro di Microsoft Word adalah serangkaian perintah dan instruksi yang bisa direkam dan dijelaskan untuk otomatisasi tugas-tugas yang sering dilakukan. Dengan menggunakan makro, penggunaan dapat mempercepat pekerjaan seperti format teks, pengaturan halaman, atau pengisian data yang berulang. Kegunaannya yaitu otomatisasi format, menerapkan gaya warna dan format teks dengan cepat.
pengolahan tes, mencari dan mengganti teks secara otomatis, pembuatan tabel, membuat tabel dengan format yang konsisten. Properties menampilkan informasi mengenai dokumen seperti judul, penulis, jumlah kata, dan lainnya. Fungsi memudahkan pengguna untuk mengelola metadata dan informasi penting tentang dokumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang help. Help, fitur ini menyediakan dokumentasi dan panduan terkait penggunaan Microsoft Word. Penggunaan dapat mencari informasi tentang berbagai fitur, cara menggunakannya, dan tips-tips umum untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Anda juga bisa menemukan artikel dan tutorial yang membantu memecahkan masalah. Yang kedua, Contact Support atau hubungi dukungan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghubungi tim dukungan Microsoft jika mereka mengalami masalah yang tidak dapat diatasi melalui panduan atau artikel di bagian Help. Biasanya ini menawarkan berbagai opsi kontak seperti email atau obrolan langsung, tergantung pada versi Word dan langganan Office 365. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang feedback atau umpan balik. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik langsung kepada Microsoft tentang pengalaman mereka menggunakan Word. Umpan balik ini bisa berupa saran untuk perbaikan, pelaporan bug, atau apresiasi untuk fitur tertentu. Microsoft menggunakan informasi ini untuk meningkatkan produknya. Yang keempat, yaitu show training atau tampilan pelatihan. Fitur ini mengarahkan pengguna ke sumber daya pelatihan yang lebih terperinci seperti video, artikel, dan tutorial langkah demi langkah. Sumber ini biasanya membantu pengguna baru atau yang ingin mempelajari fitur-fitur lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nitro Pro 10. Yang pertama yaitu Create PDF atau buat PDF. Fitur ini mungkin Anda untuk menyimpan dokumen Word, file, Docs atau DocX sebagai file PDF, atau portable dokumen format. Adalah format dokumen yang umum digunakan untuk berbagi dokumen karena tampilan konsisten di berbagai perangkat. Dengan fitur ini, dokumen Word akan dikonversi ke PDF tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Proses ini biasanya dapat dilakukan melalui menu file, save as, dan memilih format PDF atau dengan mengklik tombol Create PDF jika Anda memiliki aplikasi seperti Nitro Pro yang terintegrasi. Yang kedua yaitu Create PDF and Email, buat PDF dan kirim email. Fitur ini tidak hanya mengonversi dokumen Word ke PDF, tetapi juga secara otomatis melampirkan file PDF tersebut ke dalam email baru di aplikasi email default Anda atau seperti Outlook. Fitur ini sangat berguna ketika Anda ingin langsung mengirim dokumen dalam format PDF kepada orang lain tanpa harus membuka aplikasi email secara terpisah. Biasanya, setelah dokumen diubah menjadi PDF, email baru akan terbuka dengan file PDF yang terlampir dan Anda hanya perlu menambahkan penerima serta pesan tambahan sebelum mengirimnya. Yang ketiga, Advance atau pengaturan lanjutan. Advance atau pengaturan lanjutan mengacu pada opsi yang lebih mendalam untuk pengaturan pembuatan PDF. Ketika memilih opsi ini, Anda mungkin bisa menentukan lebih banyak detail terkait kualitas PDF, kompatibilitas, keamanan, atau seperti memberi kata sandi pada PDF, atau pengaturan lainnya yang terkait dengan pembuatan dokumen PDF. Misalnya, Anda bisa memilih versi PDF, pengaturan kompresi gambar untuk mengurangi ukuran file, menambahkan tanda tangan digital atau menyetel hak akses tertentu seperti izin untuk mencetak atau menyalin konten. Ketiga fitur ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengolah, berbagi, dan mengirim dokumen Word dalam format PDF yang merupakan format standar untuk dokumen yang ingin dipertahankan dalam format tetap dan mudah dibaca di semua perangkat.